Shalom, bertemu lagi dengan saya Serafim Budi. Pada video kali ini saya masih sharing mengenai diskusi dengan teman-teman dari Saksi Yehova. Pada kesempatan ini saya akan coba untuk membahas atau menguraikan ayat Amsal 8 ayat 30. Karena pada saat saya berdiskusi dengan teman-teman dari Saksi Yehova, ayat ini sempat disinggung, ya, dan ayat ini mendukung pendapat mereka bahwa Allah menciptakan dunia itu dibantu oleh malaikat, malaikat pertama yang diciptakan oleh Allah. Untuk mempersingkat waktu, kita coba untuk langsung saja ke intinya. Kita akan coba untuk membandingkan lebih dahulu ayat Amsal 8 ayat 30 ini dari terjemahan teman-teman Saksi Yehova yang saya ambil dari webnya, yaitu jw.org. Kita bandingkan dengan Amsal 8 ayat 30 terjemahan Alkitab kita itu terjemahan baru. Saya bacakan dulu dari yang terjemahan dari teman-teman Saksi Yehova. Demikian, saat itu aku ada di sisinya sebagai pekerja ahli. Akulah yang khususnya dia senangi dari hari ke hari. Aku bergembira di hadapannya sepanjang waktu. Kita bandingkan dengan terjemahan di Alkitab kita. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Ya, dari dua terjemahan ini jelas bahwa ada perbedaan dari terjemahan ini. Nah, kalau terjemahan ini kita sama-sama pakai, maka diskusi akan berlanjut terus dan tidak akan ada habisnya. Kalau dari terjemahan kita udah jelas sekali bahwa hikmat itu dipersonifikasikan sebagai anak kesayangan Allah pada saat Allah melakukan penciptaan dunia. Ya, dan anak kesayangan ini senantiasa bermain-main di hadapannya dan menjadi kesenangan Allah. Artinya Allah pada saat melakukan penciptaan itu dengan sukacita yang penuh. Dan hikmat ini sebagai anak kesayangan hanya senantiasa bermain-main. Tidak ikut membantu menciptakan dunia. Jadi Allah tetap sendirian menciptakan dunia. Tetapi dari terjemahan teman-teman Saksi Yehova, hikmat itu diterjemahkan sebagai pekerja ahli. Seolah-olah Allah itu sebagai insinyurnya, dan yang bekerja untuk mengeksekusi itu adalah malaikat. Ya, nah, selanjutnya kita akan coba untuk membedah atau kita pelajari sama-sama apakah memang ini menuju ke sana. Kalau menurut terjemahan dari teman-teman Saksi Yehova, kita akan coba untuk membaca atau mengulas dari satu pasal penuh Amsal 8 ini. Ya, jadi teman-teman kalau memang sedang berdiskusi dengan teman-teman Saksi Yehova, jangan ayat per ayat saran saya. Tapi tetap lakukan membaca satu perikop supaya lebih jelas. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari Amsal 8 ini, saya tidak perlu bacakan untuk mempersingkat waktu, bahwa Amsal ini berbicara mengenai hikmat, ya. Bagaimana hikmat itu berperan dalam kehidupan manusia. Bila manusia itu baik itu raja, bangsawan, pejabat, atau manusia pada umumnya, hidup dipimpin oleh hikmat, maka kehidupan ini akan terjaga dengan baik. Dan seluruh ayat dalam pasal ini hanya membicarakan hikmat yang penuh dengan nasihat dan menciptakan kehidupan yang baik. Nah, tetapi pada ayat 22,
ya. Ini saya bacakan dari terjemahan teman-teman saksi Yehova. Dikatakan bahwa Yehowa menciptakan aku, yaitu hikmat, sebagai awal kegiatannya, yang paling awal dari semua hasil kerjanya di zaman dulu. Ya, jadi dan ayat ini direferensikan atau diselaraskan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 14 dan Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya di video sebelumnya bahwa ayat yang ada di Yohanes 1 ini adalah menceritakan Allah menciptakan firman-Nya sendiri, yaitu sebagai malaikat pertama yang membantu Allah menciptakan dunia. Demikian juga dengan Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah ciptaan Allah mula-mula yang akhirnya membantu Allah dalam menciptakan dunia. Ya, nah, di ayat kedua itu tiba-tiba yang awalnya Amsal 8 ini berbicara mengenai hikmat, tapi di ayat 22 ini diterjemahkan sebagai Allah menciptakan malaikat. Jadi hikmat ini diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai malaikat. Kenapa bisa begitu? Ini tidak ada penjelasan yang jelas dari teman-teman saksi Yehova. Ya, yang awalnya berbicara tentang hikmat, tiba-tiba di ayat ke-22 ini hikmat itu disamakan dengan malaikat. Apakah memang demikian? Nah, kalau kita baca dari awal, dari ayat pertama, yaitu hikmat terus-menerus berseru-seru. Apakah ini menandakan malaikat? Kedua, ayat kedua, hikmat menempatkan diri di tempat tinggi, di persimpangan jalan. Apakah ini juga menuju kepada seorang malaikat? Ayat ketiga, juga berada di pintu gerbang dan jalan masuk kota serta terus-menerus berseru dengan suara nyaring. Kalau memang ini malaikat yang mana yang sering berseru dengan suara nyaring? Apakah ini Yesus pernah berseru-seru dengan suara nyaring? Kemudian ayat 4 sampai ayat 11 itu adalah merupakan nasihat agar manusia memiliki hikmat. Dan ini tidak berbicara tentang malaikat. Ayat ke-12, orang yang berhikmat juga harus mempunyai kecerdikan agar mendapat pengetahuan, sehingga orang tersebut dapat berpikir. Ini juga tidak berbicara tentang malaikat. Ayat 13, orang yang berhikmat itu adalah takut akan Yehowa. Ini juga tidak berbicara tentang malaikat. Ayat 14 sampai ayat 21 itu adalah nasihat untuk memiliki hikmat dan akibatnya. Ini juga tidak berbicara tentang malaikat. Tapi pada ayat 22 tiba-tiba hikmat ini diterjemahkan sebagai malaikat. Nah, lantas seperti apa untuk menerjemahkan ayat 22 ini? Apakah memang sesuai sebagai malaikat hikmat itu? Nah, untuk memahami itu kita akan coba membandingkan dengan Ayub pasal 28. Ayub pasal 28 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Di sini Ayub juga berbicara mengenai penciptaan dunia oleh Allah. Ayub 28 ayat 25 sampai 27 ini saya ambil dari terjemahan teman-teman saksi Yehova. Demikian bunyinya. Sewaktu dia memberikan kekuatan kepada angin dan menetapkan banyaknya air, ayat 26, sewaktu dia membuat peraturan bagi hujan dan menetapkan jalur bagi awan, badai, dan guntur. Dan selanjutnya di ayat ke-27,
pada waktu itulah dia melihat hikmat dan menceritakannya. Dialah yang menghasilkan hikmat dan mengujinya. Menurut saya ayat ini adalah selaras dengan Amsal 8 tadi. Dari Amsal 22, pada saat Allah menciptakan dunia di sana, di Amsal tersebut, itu selaras dengan Ayub 28 ini. Hikmat yang dibicarakan Ayub di ayat pasal 28 ayat 27 ini adalah hikmat yang sama, yaitu hikmatnya Allah pada saat Allah melakukan penciptaan dunia. Dikatakan bahwa pada waktu itulah Allah, yaitu dia melihat hikmat dan menceritakannya. Jadi berdasarkan Ayub 28 ini dapat kita katakan bahwa hikmat mendampingi Yehuwa selama melakukan karya penciptaan. Bukan malaikat pertama ciptaan Yehuwa, tapi adalah hikmat Yehuwa yang muncul sebelum memulai pekerjaan. Bisa dikatakan sebagai cetak biru atau rancangan awal sebelum Allah melakukan penciptaan. Rancangan ini ada lebih dulu sebelum memulai pekerjaan. Ya, jadi Allah itu sebelum menciptakan dunia, dia mempunyai satu rancangan. Ya, bisa dilihat bahwa pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung memberikan satu solusi. Artinya memang Allah itu mempunyai satu rancangan untuk ciptaannya. Gitu ya. Nah, ada satu tafsiran yang mengatakan bahwa terjemahan yang tepat pada ayat 22 itu adalah melahirkan, bukan menciptakan. Dan ini ditegaskan pada ayat yang 24. Nah, untuk terjemahan Alkitab, terjemahan baru itu jelas dikatakan bahwa di ayat 24 memang hikmat itu dilahirkan. Ya. Tapi bagaimana dengan terjemahan yang ada di teman-teman saksi Yehova? Nah, ini saya berikan satu data dari situsnya teman-teman saksi Yehova, yaitu di Amsal 8 ayat 24, dikatakan begini, aku dijadikan, ada tanda bintang di sana, saat lautan yang dalam belum ada. Nah, tanda bintang ini mempunyai catatan kaki, bisa dilihat oleh teman-teman semua. Catatan kakinya menyatakan, atau aku dilahirkan seolah dengan sakit bersalin. Artinya ini selaras juga. Kalau memang penterjemahan itu ternyata bukan di ayat 22 itu, Yehuwa bukan menciptakan hikmat, tapi melahirkan hikmat. Dan ini selaras dengan ayat 24. Nah, mungkin dari teman-teman semua, kalau memang ada yang bisa bahasa Ibrani mungkin ya, yang tahu terjemahan Alkitab mungkin bisa komen di bawah ya, untuk melengkapi diskusi kita ini. Ya, jadi lebih tepatnya satu tafsiran itu mengatakan lebih tepat kalau ayat 22 itu adalah Yehuwa melahirkan hikmat, melahirkan aku di sana dikatakan. Dan ini clear semua, Pak. Ya, ini clear semua bahwa Allah menciptakan dunia itu memang didampingi hikmat sebagai rancangan awal, sebagai cetak birunya. Ya, sebagai cetak biru Allah menciptakan dunia. Jadi dari semua ini kita bisa simpulkan bahwa pada Amsal 8 ini hanya berbicara mengenai hikmat sebagai hal yang penting dalam menciptakan suatu kehidupan yang baik. Ya, mungkin teman-teman bisa menambahkan atau mungkin mencari tahu apa sih yang disebut dengan hikmat itu. Ya, kalau menurut saya
hikmat itu adalah satu kebijaksanaan ya yang muncul dari diri kita sendiri agar kita ini bisa mengambil satu keputusan untuk melakukan sesuatu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Seperti itu ya. Jadi bukan satu ciptaan yang terlepas dari diri Allah seperti itu. Ya. Nah, kemudian istilah sebagai pekerja ahli dalam Amsal 8 ayat 30 itu bisa saya katakan sebagai fungsi hikmat Yehowa yang tidak pernah lepas selama penciptaan dunia. Hikmat muncul lebih dulu sebagai cetak biru atau sebagai rancangan. Hikmat muncul lebih dulu sebelum ada penciptaan. Disebut sebagai pekerja ahli karena merupakan ide mula-mula penciptaan. Dan ya silakan saja kalau memang dari teman-teman saksi Yehova mengatakan bahwa itu diterjemahkan lebih tepatnya sebagai pekerja ahli. Ya. Jadi dengan hikmat, Yehowa itu menciptakan dunia. Dengan hikmat pula, manusia memelihara dunia dan menciptakan kebaikan untuk dunia. Jadi setiap manusia juga mempunyai hikmat yang berfungsi sebagai pekerja ahli untuk menciptakan kondisi baik ataupun buruk. Ya, jadi Allah menciptakan dunia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu adalah sendirian. Tidak ada yang membantu. Seperti ini sesuai dengan Yesaya 44 ayat 24. Yang dikatakan, inilah kata-kata Yehowa, penebusmu, yang membentukmu sejak dalam kandungan. Akulah Yehowa yang membuat semuanya. Aku sendiri yang membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapa yang waktu itu mendampingi aku? Ya, jadi jelas bahwa Allah menciptakan dunia itu tidak didampingi oleh siapapun. Tidak dibantu oleh siapapun. Dan ini semua clear, ya, jelas bahwa teman-teman saksi Yehova harus mulai mempelajari lagi imannya. Apakah benar bahwa Yesus itu adalah ciptaan mula-mula yang membantu Allah dalam menciptakan dunia? Teman-teman saksi Yehova menurut saya harus mulai melakukan riset lagi. Ya, nah, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Penjelasan saya, semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Dan teman-teman apabila pada saat ini sedang berdiskusi dengan teman-teman atau saudara kita dari Saksi Yehova, semoga ini bisa membantu. Dan kalau mau sharing, silakan bisa tulis di komen di bawah. Ya, kalaupun teman-teman mau melengkapi apa yang saya sampaikan di sini juga silakan bisa menulis komen di bawah. Terima kasih. Semoga penjelasan saya ini bisa membantu untuk teman-teman semua. Sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.